Permasalahan di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu belum mereda. Kali ini belasan siswa bersama orang tua dan kuasa hukum mendatangi sejumlah instansi untuk mencari keadilan. Pada Senin 15 September 2025, salah satu kuasa hukum siswa mengatakan bahwa langkah ini ditempuh untuk mencari keadilan atas pemberhentian sepihak yang dialami oleh para siswa. Dalam upaya ini mereka mencari keadilan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu hingga ke Gubernur. Di Jumat 12 Februari 2021 dengan tema Belenggu Diskriminasi Perempuan bersama saya Kevin Egan. Pemirsa, pada pagi ini kita tahu apa yang menjadi hambatan-hambatan kita dalam menghadapi berbagai masalah. Hambatan-hambatan selalu banyak, seperti terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan terus terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam waktu singkat dan tempat yang tidak menentu. Kami kelompok 5 akan menunjukkan masalah sederhana seperti apa yang menunjukkan ketidakadilan di berbagai aspek. Beberapa bulan ini kami terus mendapati bahwa di beberapa daerah sekolah terjadi sangat banyaknya diskriminasi pada murid-murid yang tak bersalah. Tidak seharusnya murid berada di fase sulit ini, karena diskriminasi adalah tingkat kriminal yang tak seharusnya ditoleransikan oleh kita. Diskriminasi juga mencakup pelecehan verbal yang sering terjadi di kalangan siswa-siswi yang bersekolah. Saking banyaknya diskriminasi dan betapa buruknya diskriminasi tersebut, banyaknya siswa yang mengakhiri hidup mereka dengan minum racun dan gantung diri. Beberapa dari mereka juga tidak mendapatkan keadilan, ada yang tidak dipedulikan, dibiarkan begitu saja, dan bahkan dari mereka disalahkan karena selalu dikira diskriminasi itu hanyalah candaan dalam. Apakah diskriminasi itu adalah candaan? Kita berpikir secara perasaan dan logika. Jika hal tersebut bercandaan, lalu mengapa banyak sekali murid yang bunuh diri akibat bullying? Jika kita kutip dari Komnas HAM, foto kasus tercatat 65% diskriminasi terjadi di Indonesia. Apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi agar mencapai 100%? Atau kita harus mengatakan pengalaman terhadap diskriminasi? Coba lagi. Diskriminasi yang terjadi di Gajah Mada adalah contoh bahwa diskriminasi memang seburuk itu. Bahkan, kaum perempuan masih mengalami kesenjangan gaji dan karir di lingkungan kerja. Belum lagi, mereka rawan kena pelecehan dan kekerasan seksual. Dan dampak dari masalah tersebut adalah sang korban kehilangan percaya diri dan tak mampu lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan kondisi seperti itu. Maka dengan itu perlunya solusi, tidak senjata seperti membela diri sendiri, melaporkan ke pihak yang berwajib, menyuarakan kebenaran dan menguatkan kesetaraan gender, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Seperti yang tertulis di kitab Matius 22 ayat 39 berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, apakah kita sebagai umat yang beragama akan menormalisasikan diskriminasi? Indonesia bebas!